kami ya Tuhan. Untuk malam ini kami kembali bersama-sama untuk datang padamu ya Tuhan. Melalui setiap kami biar kami berkenan memiliki nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Yesus. Melalui setiap anak-Mu yang belum hadir saat kami tinggal Tuhan, sampaikan di tempat ini Tuhan Yesus untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau beri dari awal Tuhan hingga akhirnya nanti biarlah kuasa-Mu yang akan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya berikan salam kanan kiri. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sana
Tuhan, kami mau belajar mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang kami terima hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala-galanya Tuhan. Tadi kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya ketika pujian yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh dari hati kami yang paling dalam Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh memberkati hati kami yang lemah, boleh memberkati hati kami yang sedang terluka, bahkan menyembuhkannya Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan mengandung kekuatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Silakan duduk kembali Pak. Kita kesana. Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Salam. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih diberi kekuatan sama Tuhan, masih diberi waktu untuk bersama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji, memuliakan namanya, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming dimanapun saudara berada, sama-sama diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini tema yang kami ambil adalah karakter saksi Kristus. Ya, ini masih ada kaitannya dengan khotbah Bapak Gembala sidang kita yang kemarin. Saudara-saudaraku, saya ulangi, tema kita karakter saksi Kristus. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu saksi di sini apa yang dimaksudkan. Siapakah yang layak menjadi saksi Kristus? Nah, secara hukum dunia yang dinamakan saksi adalah orang atau seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa atau kejadian yang sebagai dapat memberikan keterangan dalam suatu perkara, baik perdata maupun pidana. Nah, ini secara singkatnya seperti itu. Hukum dunia seperti itu. Kalau mau lebih jelas, lebih panjang, mungkin kalau saudara mau bertanya sama dosennya, Mbak Sekar ya, karena beliau dosen di bagian hukum, pasti sangat mengetahui. Nah, saudara-saudaraku, ini secara dunia. Nah, singkatnya seperti itulah semua adalah batasan-batasan hukum dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau kita menjadi saksi Kristus, kita juga masuk dalam kriteria seperti itu? Nah, nggak usah dijawab. Mari kita bersama-sama belajar mencermati firman Tuhan. Nah, yang disebut saksi tadi adalah orang yang melihat suatu peristiwa. Nah, saat Tuhan Yesus datang di bumi, berkarya sampai wafatnya di Yerusalem sana, di Golgota sana, kayaknya kita memang tidak melihat hal itu. Nah, terus yang kedua, apakah kita juga mengalami peristiwa Tuhan Yesus seperti itu? Nah, saat Tuhan Yesus berkarya di dunia ini, ya 2000 tahun yang lalu, mana bisa kita mengalami, kita akan generasi 2000-an saat ini. Nah, yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah orang yang mendengar tentang peristiwa atau kejadian atau keterangan dari siapapun yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai saksi. Nah, di sini saudara-saudaraku, saudara kalau bilang tidak pernah mendengar
tentang kabar baik ini atau Injil Kristus ini, ya diragukan menjadi orang Kristen. Artinya kita adalah orang-orang yang sudah mendengar kabar tentang kabar kesukaan, berita sukacita itu yang dari Allah itu. Artinya kita memang masuk kriteria sebagai saksi Tuhan Yesus secara hukum dunia seperti itu. Artinya saudara-saudaraku, tidak terbantahkan lagi, berarti kita tidak usah ragu-ragu kalau kita memang saksi Kristus, saudaraku. Walaupun kenyataannya ya, kalau kita bersaksi itu sering di dunia ini penolakan tentang kabar sukacita itu, tentang Kristus itu. Karena apa? Karena memang iblis tidak suka anak-anak Tuhan itu diselamatkan. Apalagi iblis juga tidak suka bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus. Karena apa? Karena iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus dan oleh kesaksian kita. Nah, jadi dong ya, masalahnya seperti itu. Nah, itu menurut pandangan hukum duniawi seperti itu, kita juga legal, kita juga boleh bersaksi apapun tantangannya. Nah, bagaimana sekarang menurut pandangan Tuhan Yesus sendiri terhadap kita sebagai murid-muridnya? Saudara-saudaraku, kalau berlandaskan firman Tuhan, ya kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Akan saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow, saudara-saudara, ini sungguh luar biasa. Kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksinya Kristus, dan bukan sembarang saksi yang ecek-ecek, yang ngambil dari pinggir jalan, tetapi saksi yang diberi kuasa oleh Tuhan Yesus sendiri, yang memberi saksi, yang menjadikan kita saksi di hadapannya. Jadi bukan karena hanya mendengar saja, tetapi memang kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya, pertanyaannya, kalau menjadi saksi Kristus itu terus apa syaratnya? Ya, tadi sudah kita baca ya. Nah, coba kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8a tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ternyata syaratnya menjadi saksi Kristus adalah menerima kuasa dari Allah sendiri. Ya, timbul pertanyaan lagi, aku diweki kuasa ora yo karo Tuhan Yesus, kan begitu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mau mendeteksi diri kita sendiri, kita itu diberi kuasa atau tidak, inilah buktinya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa itu ada di dalam diri kita
kalau Roh Kudus itu ada di dalam dirimu, di dalam diri kita semua. Nah, pertanyaannya lagi, timbul lagi, Roh Kudus enak ora yo nyanggone awakku itu. Kan mestinya seperti itu ya, doyak terus ini ceritanya begitu. Nah, ini jawabnya saudara-saudaraku. Dari 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kalau diperoleh dari Allah itu berarti Tuhan Allah memberi kuasa kepada kita. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, kita nggak bisa mengelak lagi saudara-saudara. Ternyata Roh Kudus itu sudah diam di dalam diri kita. Ini 1 Korintus tadi diawali dengan kata-kata yang keras ini dari Tuhan ini ya. Kalau kita ulangi coba. Atau tidak tahukah kamu? Kata Tuhan Yesus seperti itu. Keras loh ini. Ini ngaku omong aku ya. Ngerti ora to kok iki janjane gitu loh. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Jadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi, wis ora usah ragu-ragu meneh. Memang tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, sehingga kita tidak bisa lari lagi bahwa kita sudah diberi kuasa dari Allah yang Maha Tinggi dan menjadi saksi Kristus. Nah, itulah jawabannya saudara-saudaraku sekalian. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita sudah mengerti sekarang kalau kita ini memang saksi-saksi Kristus legal secara hukum dunia maupun secara firman Tuhan, hukum ilahi. Nah, saudara-saudaraku, ada pertanyaan lagi ya. Nah, di ayat terakhir, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Loh, iki awakku kok dudu ndekku iki terus piye kan begitu ya? Lah, saya balik sekarang. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu roh yang tertinggi karena sama dengan Allah sendiri yang ada di dalam diri kita. Terus kita itu siapa? Kalau mau mengatur diri kita, mau melangkah sendiri, itu siapa? Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga layaklah Roh Kudus itu kalau mempunyai otoritas untuk mengendalikan hidup kita. Dan hidup kita bukan milik kamu lagi, bukan milik kita lagi, tapi ada dalam kendali Roh Kudus. Itulah penjelasannya seperti itu, saudara-saudara. Jadi tetaplah bersaksi, apapun situasinya, apapun keadaannya, bahkan apapun tantangannya. Nah, pertanyaannya lagi, menjadi saksi Kristus, kesaksian apa yang harus kita beritakan di dunia ini? Kan gitu rentetannya, alur ceritanya kan begitu. Setelah menjadi saksi, setelah diberi kuasa, terus kita dilegalkan oleh Tuhan menjadi saksi, terus harus diberikan kesaksian di dunia ini apa? Kan gitu. Nah, mari kita belajar lagi. Yang pertama, yang perlu kita jadi kesaksian di dunia ini, menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesuslah Tuhan yang benar. Itu kesaksian pertama. Harus orientasinya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa kok itu? Karena di dunia ini ya masih banyak orang yang belum tahu
Tuhan yang benar. Sehingga mereka menyembah ilah-ilah lain selain Yesus Kristus Tuhan. Makanya di dalam kesaksian kita yang utama adalah memberitakan Tuhan dan kebenarannya. Yesuslah Tuhan yang benar. Saudara-saudaraku, banyak kok orang yang masih meragukan tentang keilahian Yesus. Bahkan banyak yang menanyakan, nek pancen Tuhan Yesus itu Tuhan, mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan? Saudara-saudara, ini YouTuber sering mendiskreditkan, memberi pertanyaan seperti itu. Kalau kita jawab dengan Yohanes 1 ayat 1 misalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bantah, saudara-saudaraku. Itu kan kata Yohanes. Itu. Kata Yesus sendiri mana yang mengatakan bahwa akulah Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, jangan khawatir. Kalau saudara mau belajar dalam firman Tuhan, pasti ada itu. Akan saya tunjukkan. Yohanes 13 ayat 13. Akan saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan saja, tetapi tambahi di depannya akulah guru dan Tuhan. Saat mbantah apa nih? Itu omongannya Yohanes, Petrus, tidak bisa. Ini Yesus sendiri yang mengatakan, memang katamu itu benar. Waktu muridnya menanyakan ini, ya Yesus seperti itu. Memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi kalau dia diberi jawaban seperti itu, apakah dia terus percaya kepada Yesus? Ya alam walam, belum tentu juga. Ya, karena memang tujuannya dia adalah mendiskreditkan tentang iblis, sudah menggelapkan mata dunia seperti itu. Nah, yang kedua, kesaksian apa yang perlu kita sampaikan lagi? Yang tadi menyampaikan tentang kebenaran Allah itu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, menyampaikan kesaksian kita tentang perbuatan Tuhan Yesus yang telah dilakukan terhadap kita. Nah, kalau tadi Tuhan Yesus sendiri yang boleh menjadi kesaksian kita, sekarang perbuatan Tuhan Yesus setelah kita diselamatkan, setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, itu yang harus disampaikan kepada dunia ini sebagai kesaksian kita. Nah, perbuatan Tuhan Yesus kan banyak sekali terhadap kita. Karya penebusan itu juga masuk perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menyelamatkan manusia, itu juga perbuatan Tuhan Yesus. Terus membawa perubahan kita, hidup kita setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian kita terjadi perubahan hidup kita, perubahan karakter kita, itu juga bisa sebagai kesaksian-kesaksian kita yang dulunya kita berbuat dosa. Nah, sekarang membawa perubahan, tidak lagi berbuat dosa setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, hal-hal seperti itu bisa untuk kesaksian kita. Bukan itu saja, mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan Tuhan, itu juga bisa untuk kesaksian di dalam hidup kita. Mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat Tuhan memberi pekerjaan, mujizat-mujizat perlindungan di dalam keluarga kita. Apapun, banyak hal baik yang dikerjakan Tuhan Yesus terhadap kita, dan itu layak untuk kesaksian kita. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting.
Kesaksian kita adalah membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan yang disediakan Allah. Jadi kesaksian kita baik melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, atau ucapan lidah, bibir kita, itu tujuannya untuk membawa mereka yang masih ada di dalam kegelapan masuk ke dalam keselamatan. Itu prinsipnya seperti itu, saudara-saudaraku. Maaf Pak Munisip. Nah, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu jadi membawa orang berdosa ada di dalam kuasa maut, kemudian pindah ke dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang perlu kita jadikan kesaksian hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, apakah ada yang bertanya lagi? Apakah ada di antara kita mempunyai kesaksian-kesaksian seperti itu? Mestinya ada. Tetapi yang jelas di dalam Injil Tuhan ada orang yang menjadi saksi Kristus luar biasa, melingkupi 3 hal lagi: pemberitaan tentang Yesus sebagai Tuhan, kemudian perbuatan Tuhan Yesus setelah seseorang diselamatkan, dan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ada. Siapa lagi kalau bukan Paulus, saudaraku? Nah, ini kisah Paulus tertulis di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai 32. Panjang kalau kita baca semuanya, nanti dibaca di rumah. Nah, kesaksian Paulus saya akan cerita singkatnya saja dan nanti poin-poinnya saja. Di hadapan Raja Agripa saat dia diadili di Kaisarea. Karena apa? Karena imannya kepada Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, akan saya contohkan kisahnya. Dari Kisah Para Rasul tadi ayat 26 ayat 14 bab 26 ayat 14 sampai 15. Kan saya bacakan. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kekala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku, Paulus mengatakan, bahkan menyebut Tuhan yang menemui dia pada saat itu. Yesus Tuhan yang menemui dia di jalan menuju Damsyik itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Paulus ini udah mengenal Tuhan ya secara ibadah keyakinan orang Yahudi ya. Kurang lebih seperti itu. Maka waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya seperti matahari, dia langsung menyebut, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Ya, inilah kesaksian Paulus bahwa yang menemui dia saat itu adalah Tuhan yang sedang Saulus aniaya itu. Nah, ini sesuai dengan poin pertama tadi kan, pemberitaan tentang siapakah Tuhan itu. Kemudian kita lanjutkan. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 13.
Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, kisah ini bercerita tentang perjumpaannya Saulus yang pertama dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Itu Tuhan seperti matahari yang menyilaukan waktu itu, bahkan bukan hanya Saulus sendiri tapi teman-teman dan kerabatnya saat itu juga silau karena matahari Tuhan itu. Kisah ini menceritakan itu perbuatan Tuhan yang pertama saat bertemu dengan Saulus. Ini sesuai dengan poin kedua tadi, perbuatan Tuhan yang harus diceritakan. Nah, yang ketiga, firman Tuhan Kisah Para Rasul 26 ayat 17b sampai 18. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, hal ini juga menjelaskan bahwa Paulus ini setelah pertobatannya untuk membawa jiwa-jiwa yang tadinya ada di dalam kegelapan menuju kepada terang Kristus yang disediakan oleh Tuhan sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Itulah contoh dari kesaksian Paulus, dan itu diberikan juga kesaksian itu kepada kita agar kita pun juga mempunyai keberanian seperti Paulus saat di depan Raja Agripa. Nah, saudara-saudaraku, di samping karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus mempunyai karakter saksi Kristus. Nah, kita masuk di dalam tema khotbah kita, harus memiliki karakter sebagai saksi Kristus. Kalau karakter kita nggak baik, tidak seperti Kristus, paling tidak kita mengarah ke sana, ya kita tidak akan bisa melaksanakan kesaksian kita di tengah-tengah sesama. Yang pertama, apa karakter saksi Kristus itu? Menjaga rasa asin dan nyala api. Kalau berbicara mengenai asin itu mesti orientasi kita ke garam. Kalau berbicara mengenai api itu pelita atau lampu kalau saat ini, atau listrik saat ini. Nah, akan saya bacakan Matius 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah.
itu. Pada dasarnya, baik garam maupun pelita ini menggambarkan satu hal yang sama, yaitu bahwa hidup kita harus berpengaruh positif, hidup kita harus memiliki dampak yang positif, yang baik terhadap dunia ini. Nah, garam mempunyai pengaruh rasa terhadap makanan menjadi enak. Nah, saya rasa ibu-ibu kalau masak nggak akan meninggalkan garam, masak apapun mesti yo nganggo garam ya. Masak sayur ini nggak tahu kalau buat susu tuh garam ya mbuh ya. Intinya garam itu mempengaruhi rasa menjadi enak. Nah, tentang rasa ini, makanan ini. Nah, hidup kita itu kan bukan hanya roti saja, tetapi setiap firman Allah. Jadi makanan di sini juga berkaitan dengan firman Allah. Nah, itu juga berkaitan dengan kita sebagai saksi Kristus. Sama juga dengan pelita. Pelita itu juga menggambarkan satu hal yang sama, bahwa hidup kita harus berpengaruh menjadi terang dunia. Nah, saudara-saudaraku, penerapannya dalam hidup kita adalah karakter kita yang baik, adalah identitas kita untuk bisa mempengaruhi dunia ini dengan kebenaran dari Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara-saudaraku, kabar kebenaran itu adalah Injil Kristus itu, yang juga jangan ditaruh di bawah gantang. Gantangnya apa? Nah, ada yang tahu nggak? Gantang itu tompo ya. Jadi kalau naruh pelita, naruh dian, bukan dian yang baik, Yolanda ya. Itu ojo di bawah tompo, kan tidak terang, terangnya tidak bisa menyebar. Jadi harus di atas kaki dian sehingga menerangi kegelapan di sekelilingnya. Demikian juga kalau kita itu sudah menjadi terang dunia, karena kita sudah diterangi oleh Allah, yo jangan egois, jangan dipakai kita sendiri. Wah, aku wis selamat, yo wis lah. Sing penting aku arep liyan ora selamat yo wis karepmu luweh. Nah, kalau seperti itu ya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, karena kita diperintahkan untuk menjadi pelita, menerangi dunia ini yang masih ada di dalam kegelapan. Nah, saudara-saudaraku, tapi ada yang lebih menyakitkan. Kalau waktu kita kesaksian membawa jiwa-jiwa, tapi orang menolak Injil, itu bukan karena pemberitaan isi Injil itu, tetapi melihat tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini sangat menyedihkan. Itu seperti ceritanya Mahatma Gandhi ya, waktu di India sana, dia mengatakan ajaran Kristen, ajaran Yesus itu baik, tetapi saya tidak bisa menerima kelakuan orang-orang Kristen yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, ini penolakan bukan karena Injil, tetapi karena tingkah laku orang Kristen itu sendiri. Oleh karena saudara-saudaraku, jagalah karakter kita, karakter yang berkenan di hadapan Tuhan, karakter yang baik, karakter sebagai saksi Kristus. Nah, saudara-saudaraku, poin yang kedua apa? Yang pertama tadi
adalah menjaga rasa asing dan pelita. Yang kedua, menyatakan perbuatan baik. Nah, firman Tuhan Matius 5 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik itu dengan setulus hati. Jangan dibuat-buat, jangan lamis, bahkan berbuat baik tetapi bertujuan mencari pujian diri sendiri, mencari apalagi ketenaran, mencari sensasi misalnya, atau mencari uang dengan cara-cara berbuat baik yang dipertontonkan. Nah, banyak kok sekarang seperti misalnya membuat kita menjadi youtuber untuk berbuat baik, wah ngasih uang disebar di jalan atau menolong orang yang anak-anak kecil yang jualan di pinggir jalan tapi diekspos. Nah, tujuannya apa? Nggak tulus, tujuannya untuk mencari poin biar dia banyak fan-nya sehingga menjadi banyak juga pundi-pundinya. Nah, begitu itu udah nggak tulus. Jadi kalau berbuat baik, berbuat baiklah dengan tulus hati. Jangan ada tendensi apapun. Nah, tetapi juga jangan berbuat egois seperti tadi saya katakan bahwa setelah kita mendapat keselamatan terus ya wis lah meneng wae kumbangane salah. Nah, jangan juga mengambil sikap seperti itu. Tetapi kita harus berbuat sesuatu agar kita tetap melaksanakan perintah Tuhan. Karena apa? Berbuat sesederhana pun tentang kebaikan itu tidak akan sia-sia. Berbuat kasih sekecil apapun itu lebih menyentuh daripada teori-teori dunia yang melelahkan yang sering kita dapat dengan berbagai macam sumber. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil kita. Ya, maksudnya Tuhan menempatkan kita di mana kita harus tetap siap menjadi saksi Kristus dan menjaga karakter saksi Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, firman Tuhan yang tadi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kita garis bawahi adalah Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama tadi sudah kita ulas. Nah, saudara-saudaraku, dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah lingkup yang terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga kita. Keluarga kita dulu lah yang harus menerima kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Yesuslah Allah. Dimulai dari situ. Karena kalau keluarga kita saja belum sepenuhnya menerima Tuhan Yesus, bagaimana kita akan menjadi saksi di luar itu. Kemudian meningkat lagi ke Yudea. Yudea itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu bisa berarti dekat hubungan persaudaraan, dekat hubungan pertemanan, relasi pekerjaan, ataupun lingkungan sekalipun itu bisa disebut Yudea. Kemudian meningkat lagi ke Samaria. Samaria itu mana? Samaria itu menggambarkan suatu daerah campuran, yaitu campuran Samaria dengan Israel.
Ya, jadi penduduknya ada yang kenal Tuhan, tapi juga bercampur dengan orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka itu yang abu-abu. Jadi orang yang masih ragu-ragu mengenai imannya, mengenai kepercayaannya. Nah, itulah yang juga kewajiban kita untuk menjangkau mereka, untuk memperkenalkan Tuhan kita yang benar kepada mereka, agar mereka pun juga diselamatkan. Kemudian yang terakhir, ke ujung bumi. Nah, ujung bumi ini bicara mengenai apa ini? Apakah menggambarkan kita harus sampai ke kutub utara misalnya, atau ke Antartika, kutub selatan, ujung bumi? Sebenarnya tidak harus seperti itu ya saudara-saudaraku. Ini adalah menggambarkan orang-orang yang manusia yang masih ada di dalam kegelapan, sama sekali belum mengenal Tuhan, masih blank. Mungkin orang itu dekat dengan kita ya, tapi dia sama sekali belum mengenal Tuhan, masih nol tentang pengetahuannya tentang Tuhan. Itu juga wajib kita jangkau saudara-saudaraku. Jadi janganlah keselamatan itu hanya kita pakai diri kita sendiri, tapi biarlah dengan kesaksian kita banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya menambah pengetahuan kita, pengertian kita, bagaimana kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang militan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari kita puji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Allah, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seruan seru doa.
Terima kasih Tuhan buat firman yang luar biasa, yang memberikan pengajaran yang baru bagi kami semua. Kami bersyukur buat firman ini Tuhan, di mana kami punya tanggung jawab sebagai umat percaya kepadamu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami semua. Engkau memberikan kami pemahaman. Ketika kami memiliki Tuhan, maka kami harus berkata Immanuel, bahwa Tuhan beserta dengan kami. Penyertaan Tuhan dengan kamilah yang harus kami saksikan di sekeliling kehidupan kami. Seperti garam yang memberi rasa, seperti garam yang menahan dari pembusukan, seperti matahari yang terus bersinar, suka atau orang tidak suka, dia tetap memancarkan sinar yang memberikan satu hal yang pemandangan yang indah setiap orang yang menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Roh Kudus, jadikan kami menjadi bait-Mu Tuhan, supaya firman-Mu digenapi bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan, jadilah Engkau pusat menjadi dalam hidup kami. Kesaksian sekecil apapun Tuhan, kami sungguh percaya itu berharga di hadapan Allah. Kami mungkin menjadi pribadi yang jarang keluar, jarang berbicara, tetapi orang melihat kehidupan kami sebagai bagian dari orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka itu juga merupakan kesaksian yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Berkati saudara kami yang hari ini menikmati live streaming Tuhan, supaya mereka juga belajar untuk bersama-sama menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tempatkan, kemanapun mereka utus. Yesus Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Berkati juga persembahan yang akan kami berikan. Seluruh acara gerejawi kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Natal yang kami doakan terus untuk tanggal 25 Desember, Engkau juga bekerja, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati kita semua. Terima kasih Pak Joko. Dan saudara doakan buat besok untuk berangkat ke Sukabumi hari Jumat ya. Dan doakan juga di Manado ini COVID-nya agak naik, sehingga jemaatnya ada di karantina juga kan, supaya tanggal 22 udah beres semua, Manado nggak ada COVID ya. Tuhan memberkati.